teman-teman semua, welcome back. Ini adalah Prayer Tower service aku yang pertama. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau masih banyak kekurangan. Tapi yang penting hati aku adalah hati yang benar-benar mau menjadi berkat buat teman-teman semua. Jadinya kalau memang ada yang salah, mohon dimaafkan. Oke, kita sama-sama belajarlah untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Oke. Sekarang kita berdoa dulu ya teman-teman sebelum mulai semuanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Engkau mempersatukan kami ya Bapa dalam doa pagi ini Tuhan Yesus. Prayer Tower request pertama Diana. Bantulah Tuhan Yesus agar Prayer Tower service ini bisa berkembang pesat Tuhan Yesus ke seluruh dunia Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang menjadi impian kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan Engkau. Dan biarlah kerajaan-Mu datang Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus persekutuan doa hari ini Tuhan kami semua bisa mendapatkan rema daripada-Mu dan bisa mengimplementasikan dalam hidup kami, dan pastinya menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke ya teman-teman, sekarang kita nyanyi dulu sebelum kita masuk dalam reading Bible. Jadinya reading Bible atau Bible study ataupun Bible reflection kita. Jadinya setelah kita nyanyi, kita akan membahas tentang Mazmur 91, yaitu aman dalam perlindungan Allah. Kita baca Alkitabnya, terus itu kita telaah, terus itu kita refleksikan kira-kira apa yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan testimoni juga kalau misalnya kita memang punya kesaksian. Oke? Sekarang kita nyanyi ya teman-teman ya. Nyanyi di Biarlah Rohmu Menyala-nyala di dalam Tuhan. Oke? Oh, internet aku lagi ini. Ya sekarang tuh aku lagi di dorm ya teman-teman ya. Di dorm. Dan di dorm ini lagi liburan, dan aku ingin jadi berkat gitu bagi teman-teman semua. Semoga kedepannya bisa 24 jam ya teman-teman ya. Oke, sekarang adalah Biarlah Rohmu Menyala-nyala dari Weliar Kauntu. Kita akan bernyanyi sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Maaf ya, ada iklannya. Oke, nanti aku akan coba
Tapi kita jangan di awal-awal aja, di awal-awal, di akhir, dan di prosesnya dan di akhir kita harus tetap semangat. Oke, sekarang kita nyanyi pelangi kasihnya ya, gitu. Jadi kan udah praise, sekarang kita lagu worship, oke? Ya teman-teman bebas ya di sini ya. Jadinya aku nggak mau kita itu sebagai anak Tuhan harus berdoa itu harus lipat tangan, nyanyi itu harus dijaga ini dijaga itu, banyak banget yang kita jaga, harus bagus suaranya, enggak ya. Ya suara teman nggak bagus, teman mau loncat mau lari, mau menyembah Tuhan, mau nari, mau apapun terserahnya. Kita nih doa pujian penyembahan di mana Prayer Tower Diana ini adalah Diana persembahkan untuk Tuhan dan untuk sesama, pastinya untuk fulfill Great Commission. Dan ini tuh adalah penyembahan yang free, prayer yang free. Kita itu mau memuji Tuhan secara gila-gilaan, secara extra mile, itu terserah gitu kan. Jadi teman-teman bebas mau berekspresi di sini gitu, untuk berdiri, duduk, mau apapun itu terserah gitu kan. Kita nggak ada judge sama sekali di sini. Jadinya ini benar-benar yang penting hati kita itu untuk Tuhan 100% gitu ya. Oke, lanjut kita ke worship, oke? Di pelangi kasihnya. Ya, pelangi kasih ini adalah lagu yang mengingatkan kita untuk janji Tuhan ya teman-teman, dimana Tuhan itu berjanji untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan gitu kan. Di suatu hari nanti kita akan bersama dengan Tuhan gitu, di kerajaan Allah yang memerintah bersama dengan Tuhan di bumi seperti di surga. Oke, jadinya ingat janji Tuhan gitu. Apalagi kalau kita dalam intimidasi iblis gitu kan, kita tuh harus ingat selalu janji Tuhan. Oke, pelangi kasihnya ya. Kita sama-sama menyembah Tuhan.
Sorry ya teman-teman. Puji Tuhan sekarang karena lagi musim dingin, jadinya Diana gitu. Gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Melayani Tuhan itu harus dengan setiap hari ya teman-teman ya. Ya walaupun keadaan lagi nggak baik, kita melayani Tuhan. Keadaan baik, kita melayani Tuhan. Karena kehidupan kita di dunia ini, itu apalagi anak-anak Tuhan ya, itu God is in control ya teman-teman ya. Jadinya semuanya nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang jadinya itu semua ada rancangan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan hari depan kita yang penuh harapan pastinya. Oke, setelah kita melakukan praise and worship, kita akan reading Bible dulu di Mazmur 91. Aku akan bacain ya teman-teman. Alkitab aku. Ini smile ya, ini aku untuk selalu tersenyum gitu, dalam segala keadaan pastinya. Mazmur 91, oke? Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke teman-teman, jadinya ini Mazmur 91 yang aku bacain adalah ini adalah Mazmur Daud ya. Jadinya tahu sendiri Raja Daud itu selalu dikejar-kejar oleh musuhnya gitu kan, karena dia memiliki potensi yang sangat besar gitu kan. Dia dikejar Saul lah, anaknya sendiri lah gitu. Jadinya banyak musuhnya gitu kan. Jadinya tapi Saul ini selalu bergantung pada Tuhan, gitu. Jadinya kita itu, dan dia kesenangannya adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan gitu. 7 kali sehari dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadinya kita, ini reminder sebagai kita juga sama kita juga, kita tuh harus lebih sering lagi untuk memuji Tuhan seperti Raja Daud gitu. Oke, kita refleksikan juga ya teman-teman ya, Bible study dulu. Ayat demi ayat gitu kan, kita coba telaah dan kita refleksikan dalam kehidupan kita masing-masing apa yang bisa kita implementasikan, karena the word of God ini adalah firman Tuhan, ini adalah hidup ya teman-teman ya. Jadinya ini sangat penting bagi kita, bukan hanya sekedar membaca seperti yang tadi, tapi kita harus merenungkan, refleksi time gitu kan. Kita merenungkan dan kita coba kira-kira apa yang dalam diri kita itu yang perlu kita perbaiki, atau apa yang akan kita implementasikan ke depannya gitu dalam Alkitab ini gitu, agar teman-teman bisa ingat selalu, nggak lupa gitu. Oke? Ini ayat pertama adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadinya di sini kita bisa merefleksikan bahwa
Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan kita gitu, dan kubu pertahanan kita gitu dalam segala pencobaan dan ujian yang kita hadapi saat ini ataupun masa lalu gitu. Ya kita bisa lihat lah, dulu aja Tuhan itu membantu loh. Misalnya ini Diana ya, Tuhan aja dulu membantu Diana loh, masa sekarang enggak gitu kan. Atau kita bisa lihat, oh Daud aja ditolong Tuhan loh, masa aku enggak. Kan kita sama-sama anak Tuhan gitu kan. Kita udah diangkat nih sebagai anak Tuhan gitu. Kita itu ada pewaris kerajaan Allah gitu. Kita akan memerintah ke depannya bersama Tuhan Allah kita gitu ya. Jadinya di sini mengingatkan kita bahwa tempat perlindungan kita adalah Tuhan dan bukan Mesir. Mesir itu bisa kita refleksikan atau kita umpamakan dengan penyembahan berhala ya gitu. Kita lebih bergantung atau berlindung pada uang mungkin, ataupun pada orang tua kita, ataupun juga pada status kita, ataupun gue bos nih gitu kan, ataupun gue itu anak orang kaya gitu kan, duit gue banyak gitu, gue pinter kok gitu kan, ya udah gitu, aku nggak perlu Tuhan gitu kan. Jadinya ini ada hal yang salah ya Tuhan, teman-teman ya, karena kita nggak bisa berharap pada manusia, karena itu sangat mengecewakan gitu kan. Satu-satunya yang tidak mengecewakan adalah Tuhan gitu. Ya for example hal yang kecil gitu kan, mungkin kita kepengen kita diperhatikan oleh misalnya papa atau mama kita, tapi papa dan mama kita sibuk banget gitu kan, sampai-sampai nggak punya waktu untuk kita. Memang kita punya uang, tapi mama papa kita sibuk banget sampai kita tuh nggak punya quality time dengan dia, kita kurang kasih sayang. Pada akhirnya kita cari kasih sayang di tempat yang lain, dan itu menjerumuskan kita ke dalam hal yang nggak baik gitu kan. Jadinya kita itu harus tahu kalau kita itu nggak bisa berharap pada siapapun, termasuk keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri, keuangan kita, atau siapapun. Kita hanya bisa berharap pada Tuhan, dan kita harus paham benar-benar tempat perlindungan kita adalah hanya Tuhan aja gitu kan, Tuhan aja. Dan ini benar-benar bisa kita implementasikan, karena aku juga mau kalian semua bisa mengimplementasikan dengan iman ya teman-teman. Karena kita nggak bisa melihat gitu kan, kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan Tuhan, kita bisa merasakan mujizat dari Tuhan gitu kan. Ini perlu iman percaya gitu kan. Faith itu tuh penting gitu. Jadi kita harus kita harus percaya penuh Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan kita dan harapan kita gitu. Nggak bisa sama manusia, nggak bisa sama teknologi, nggak bisa sama ilmu pengetahuan. Ingat teman-teman, Adam dan Hawa itu jatuh awalnya kenapa? Karena makan buah pengetahuan yang baik dan jahat gitu kan. Kita nggak bisa tergantung sama teknologi, tergantung sama ilmu pengetahuan, karena Tuhan juga bilang pengetahuan yang ada di dunia ini tidak sempurna. Ketika yang sempurna itu datang, yaitu Tuhan Yesus, pengetahuan itu akan lenyap. Tinggal tersisa adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus. Oke? Jadinya pengetahuan kita di dunia ini tidak sempurna gitu kan. Jadinya kita jangan mau dibatasi sama pengetahuan yang ada di dunia ini gitu kan. Dunia ini much more than that gitu. Jadinya masih ada Tuhan gitu yang pencipta langit dan bumi gitu, dan itu benar-benar the wisdom is very very besar gitu kan. Jadinya benar-benar giant wisdom gitu. Jadinya benar-benar besar gitu kan. Kita nggak bisa melampaui kebijaksanaan Tuhan, karena siapakah yang bisa menjadi penasihat Tuhan? Nggak ada ya teman-teman ya. Jadinya benar-benar harus yakin dan percaya tempat perlindungan dan tempat perharapan kita adalah hanya Tuhan gitu. Percaya penuh gitu kepada Tuhan, dan let's see gitu kan, pasti ada mujizat itu selalu akan ada gitu, tapi harus percaya dulu gitu untuk menarik gitu semua, karena Tuhan kita itu baik sebenarnya. Tuhan berkati orang baik dan orang jahat loh gitu kan, tapi menarik itu semua harus percaya gitu ya kan. Hujan itu dikasih Tuhan ya kan, hujan berkat gitu kan ya. Hujan itu kalau nggak ada hujan ya kan nggak ada air gitu kan. Jadi kan hujan itu dikasih sama orang baik dan orang jahat loh gitu kan.
Tapi apa yang membedakannya ya miracle, ya kan, penyertaan Tuhan gitu. Masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Oke, kita lanjut ke ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Oke. Jadinya ketika kita itu berdosa, awal-awalnya itu dari keinginan ya teman-teman. Ya kan, keinginan, desire, passion. Jadinya keinginan kita jahat. Ketika kita mau melakukan keinginan kita itu, ya kita berdosa gitu kan. Gitu, keinginan jahat itu apa sih? Keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu kan. Keinginan-keinginan daging yang bersifat nafsu, yang mencuri, membunuh, apalagi membenci gitu kan. Apalagi hawa nafsu jahat yang lainnya, menjebak gitu kan. Ya jadinya intinya keinginan-keinginan daging ketika kita buahi ataupun kita lakukan, kan kita ada pilihan, ya kan? Pikiran-pikiran jahat itu selalu ada gitu. Baik di pikiran maupun di hati kita selalu ada pikiran jahat. Tapi ada pilihan kan. Kita ada free will untuk memilih apakah kita mau membuahi keinginan jahat kita itu, apakah kita mau melakukan keinginan jahat kita itu, atau kita memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus, have the obedience to God, obey God gitu kan. Jadinya itu kita itu, tapi Tuhan akan melepaskan gitu, karena kita sendiri nggak mampu teman-teman, ya kan. Ada banyak godaan di dunia ini, ada banyak pikiran jahat, ada banyak kesempatan. Nah ini kita berbuat jahat juga karena ada kesempatan juga sih gitu kan. Ada keinginan, ada kesempatan, terus kita mau, kita pilih, ya udah gitu kan. Tapi kita itu nggak akan bisa dengan kekuatan sendiri, pastinya nggak bisa gitu. Terlalu banyak gitu kan pikiran-pikiran jahatnya gitu, baik di hati dan pikiran. Terlalu banyak kesempatannya gitu kan. Terlalu banyak godaan iblisnya gitu. Iblis kan juga punya anak-anak iblis gitu kan. Ada 4 ya kalau misalnya kita lihat di Alkitab itu. Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu jahat di dunia, terus ada roh-roh jahat di dunia, terus ada juga manusia-manusia yang terpengaruh pastinya, ya kan, anak-anak iblis juga jadinya. Ya jadinya itu banyak banget musuh-musuh kita, baik itu di udara dan di bumi juga. Karena juga manusia-manusia ada juga yang terpengaruh oleh iblis-iblis tadi yang aku sebut 4 hierarki tadi. Jadinya itu kita tuh harus berlindung dalam sayapnya Tuhan. Kita itu nggak bisa sendiri teman-teman, nggak bisa. Ya, kita harus minta pertolongan Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk melindungi diri kita dari yang jahat, pastinya gitu. Pastinya kita ini juga sama gitu. Harus ditarik oleh faith, gitu. Harus ditarik oleh iman gitu kan. Karena semuanya ini perlindungan Tuhan ya kan, ini dalam lindungan Tuhan. Ini harus ditarik oleh faith gitu. Tapi jangan pakai kekuatan sendiri ya, capek sendiri teman-teman ya. Capek gitu kalau kekuatan sendiri gitu. Ya kita melakukan aktivitas seperti biasa aja gitu. Tapi percayalah Tuhan melindungimu, ada Tuhan di dalam dirimu gitu. Oke? Jadinya kembali ke sana lagi. Jadi kita ya aman dalam lindungan Allah, tapi kita itu harus percaya juga gitu. Percaya penuh ya, Fir, itu percaya penuh kalau Tuhan melindungi kita. Oke, ya ayat kelima ya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Oke, jadinya di sini Tuhan mengatakan kepada kita tidak usah takut teman-teman. Ini benar-benar harus kita garis bawahi, takut ya. Karena takut ini kalau kita baca di Alkitab adalah takut itu adalah roh intimidasi iblis. Oke, jadinya iblis itu bekerja itu dengan cara tipu muslihat ya. Tipu muslihatnya, cara kerjanya tipu muslihat adalah dengan cara ketakutan gitu. Jadi itu roh perbudakan
ya. Roh Tuhan itu roh apa sih gitu kan? Roh yang membangkitkan kekuatan, atau bisa kita bilang ada roh keberanian ya. Roh membangkitkan kekuatan. Jadi kalau ada perasaan-perasaan takut gitu kan, khawatir, bimbang, ragu gitu kan, wah, itu adalah roh intimidasi gitu kan. Itu adalah roh perbudakan yang membuat manusia semakin lemah. Dan itu bukan dari Tuhan gitu kan. Kita harus usir jauh-jauh. Usir gitu kan. Usirlah dengan pertolongan Roh Kudus pastinya gitu kan. Minta pertolongan Roh Kudus untuk menjaga dan melindungi hati dan pikiran kita dari kuasa-kuasa si jahat, dari suara-suara si jahat. Kenapa? Karena tadi aku bilang dosa itu awalnya dari keinginan, oke? Dan ada kesempatan juga gitu. Jadinya keinginan jatuh terlalu banyak, keinginan daging itu terlalu banyak, kesempatan juga banyak, gitu kan? Jadinya kita tuh harus minta pertolongan dari Roh Kudus. Dan teman-teman tuh harus aware terhadap rasa takut, karena itu adalah dari iblis. Dan juga cara kerja iblis adalah yang aku kasih tahu di sini, ada tipu muslihat ya. Dia nipu aja pokoknya. Ingat aja Adam dan Hawa ditipu mereka kan, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat gitu kan. Katanya dia nggak akan mati kalau makan itu, padahal pada akhirnya manusia mati kan. Seharusnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati, teman-teman. Manusia itu diciptakan untuk hidup yang kekal, sama seperti Tuhan, hidup yang kekal. Jadi kalau kita menang atas dosa dan maut, kita akan merasakan hidup yang kekal dari Tuhan Yesus itu, dan kita akan bekerja di surga gitu. Jadi ada penipuan iblis juga yang aku dengar adalah, ngapain ke surga, nanti kita bosen, kerja kita tuh cuman reading Bible aja sama muji dan memuliakan Tuhan. Lebih baik kita ke neraka aja, nanti neraka kita party-party gitu kan, minum alkohol, makan daging gitu kan. Kita party-party, mungkin kita banyak lah gitu. Itu penipuan ya teman-teman. Neraka itu bukan party-party loh gitu. Di neraka itu kita dibakar, disiksa gitu. Itu bisa dibilang kematian kedua ya. Tapi jadinya kita selesai dulu siksaan kita, baru kita mati gitu loh. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, itu juga hukum alam ya gitu. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu. Jadinya bukan party-party minum alkohol di neraka gitu. Dibakar gitu dengan api dan disiksa oleh iblis gitu kan. Jadinya jangan mau ditipu sama iblis ya gitu. Jadinya setelah kita meninggal nanti, kita ada dua pilihan, ada masuk neraka sama masuk surga. Neraka bukan party-party, tapi dibakar, dan disiksa sama iblis. Terus itu di heaven ya, kita itu ada Tuhan, ada hadirat Tuhan gitu. Kita bekerja juga di sana dengan Tuhan gitu. Kita muji dan muliakan nama Tuhan di sana. Kita menjadi serupa dan segambar Tuhan gitu. Jadi kita memerintah bersama Tuhan gitu. Sama Tuhan, bekerja untuk Tuhan juga gitu. Bukan membosankan loh teman-teman. Karena jika teman-teman maksudnya memuji dan muliakan nama Tuhan, berdoa, itu ada rasa damai dan sukacita di hati loh, ya kan. Jadinya nggak ada rasa bosan sama sekali gitu. Ya rasa bosan itu bukan dari Tuhan juga gitu kan. Ya mungkin kita ganti lagu atau segala macam kalau misalnya kita bosan nyanyinya itu aja gitu. Tapi yang ada adalah rasa tenang, sukacita, damai sejahtera. Jadinya penipuan kalau kita bosan di surga ya. Jadinya kata-kata dari jadinya kita bisa tahu dari mana ini suara Tuhan atau suara iblis gitu, atau suara kita sendiri gitu. Karena kita kan juga bisa berpikir ya teman-teman. Ya balik-balik lagi Bible study gitu kan. Jadi harus sering-sering baca Alkitab gitu kan. Dan juga meminta Roh Kudus untuk menolong kita, mengingatkan kita untuk selalu melakukan firman Tuhan. Walaupun gak sempurna gak apa-apa, kita bertobat lagi gitu. Tapi sungguh-sungguh ya teman-teman ya, bukan kayak main-main gitu tobatnya gitu kan. Tobat main-main tuh gimana sih, atau minta maaf main-main itu gimana sih, itu adalah yang gak ada improvement ya teman-teman ya gitu. Dan dalam hatinya nanti dia maafin kok gitu. Itu tuh udah gak baik gitu. Kenapa? Kita gak bisa menipu Tuhan. Mungkin kita bisa menipu manusia ya, cuman kita gak bisa menipu Tuhan. Tuhan tuh bisa melihat sampai kedalaman hati kita gitu. Jadinya jangan main-main gitu, bertobat gitu. Be a better version every day gitu kan.
improvement lah, improve lagi. Jangan sampai juga aku mau misalnya aku tuh mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu, tapi kita dengan kekuatan diri kita sendiri, kita nggak minta dari Tuhan untuk memberikan kita kekuatan gitu kan, ya nanti ada aja rasa ngantuk, rasa malas gitu kan. Jadinya minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong bantu aku agar aku bisa dapat merenungkan firman-Mu siang dan malam. Berikan hikmat kepadaku Tuhan, agar aku dapat mengerti firman-Mu dan bisa mengerti isi hati-Mu, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing dan kami implementasikan dalam kehidupan kami. Nah gitu, jadi kita baca firman Tuhan, kita bisa mengerti, karena kita juga tahu kan teman-teman, firman Tuhan tuh kan juga sulit tuh dimengerti terkadang ya, karena kan banyak perumpamaannya gitu. Wah ini udah nggak terasa udah setengah jam ya teman-teman ya. Berarti kita baru sampai ayat 6 ya gitu. Oke, kita akhiri dulu ya teman-teman, nanti besok ataupun minggu depan akan kita lanjutkan tetap di Mazmur 91, tapi ayat ke-7 ya. Ayat ke-7 adalah walau 1000 orang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Itu kan kita lanjutkan sampai ayat ke-16. Kita refleksikan, kita coba implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, ya kan? Jadinya kita bisa dapat mengerti firman Tuhan, tidak hanya membacanya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas karena udah mau live ya. Ini ada Yongho 40152 sama Yenfang 0919. Ada 2 orang ya, gak apa-apa. Puji Tuhan gitu. Karena ini yang baru pertama dan aku baru bilangnya itu baru kemarin malam banget jam 9 gitu kan. Terus jam 6 udah live gitu karena udah ada niat baik, karena ada niat baik, sekalian aja dieksekusi gitu. Oke, ini benar-benar dari Tuhan ya teman-teman, karena ada rasa semangat dan rasa bahagia dari Tuhan gitu kan. Ya udah aku implementasikan prayer service time-nya setiap hari, setiap Sabtu ya teman-teman, jam 5 pagi untuk waktu Indonesia dan jam 6 pagi untuk waktu Taiwan. Oke? Kita doa penutup dulu ya teman-teman. Sorry teman-teman, ini karena banyak angin di sini. Lagi musim dingin soalnya. Oke. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa telah mengumpulkan kami Tuhan dalam Prayer Tower ini Tuhan Yesus, yang pertama kali, yang perdana Tuhan, yaitu kami membahas tentang aman dalam perlindungan-Mu Tuhan di Mazmur 91. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Biarlah kami bukan hanya sekedar dapat membacanya Tuhan, tapi kami merenungkannya Tuhan, dan begitu juga kami dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Biar Roh-Mu yang kudus Tuhan turun atas kami Tuhan, membantu kami untuk agar dapat memiliki hati hamba yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, dan melakukan firman-Mu dengan taat Tuhan Yesus. Dan biarlah malaikat-malaikat-Mu Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami Tuhan dalam setiap keadaan kami Tuhan, sehingga kami dapat bekerja Tuhan Yesus melawan tipu muslihat iblis Tuhan Yesus dan roh perbudakan Tuhan. Dan biarlah roh yang membangkitkan kekuatan selalu ada dalam diri kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan tercurah atas kami Tuhan Yesus, melindungi dan menyertai kami Tuhan selalu. Dan biarlah Tuhan Yesus, darah-Mu yang kudus Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami dari segala perkara, pikiran-pikiran yang jahat Tuhan. Biarlah kami melakukan perkara-perkara yang di atas, biarlah kami melihat, melakukan perkara-perkara di atas Tuhan, melakukan kerajaan-Mu Tuhan, mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke teman-teman semua, jadinya kita batasi 30 menit aja ya teman-teman, supaya gak bosan gitu kan. Oke, stay tune terus, jadinya minggu depan kita akan adakan lagi prayer time ya, Prayer Tower time every Saturday 5 AM ya teman-teman, waktu Indonesia, dan 6 AM waktu Taiwan. Oke, teman-teman sekalian, bye bye, see you next week.